Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang keistimewaan anak perempuan. Apakah benar anak perempuan itu bisa melindungi orang tuanya di hari kiamat? Jika benar, bagaimana caranya? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya juga sih, penasaran juga. Karena pasti banyak juga yang sering dengar itu tuh, Ustadz. Katanya punya anak perempuan itu punya banyak keistimewaan. Emang istimewanya apa, Ustadz? Brahma tuh anaknya laki perempuan? Perempuan, makanya saya penasaran. Pertama, enaknya punya anak perempuan, karena saya mungkin ayah ya, abinya buat anak-anak perempuan. Ada juga satu laki. Tapi anak perempuan itu memang satu unik ya. Unik itu lebih cepat dewasa anak perempuan. Makanya secara ilmu psikologi biasanya lebih cepat pinter ngomong tuh anak perempuan daripada laki-laki. Kalau orang Betawi bilang lebih pentes lah ya. Ngomongnya lebih banyak ketimbang anak laki-laki. Nah, kenapa kok anak perempuan sampai ada satu hadis yang Rasulullah sampaikan nanti bisa menjadi penyelamat di akhirat? Karena memang PR buat anak perempuan ini banyak banget. Satu, bagaimana perempuan ini kan pada akhirnya setinggi-tingginya pendidikan perempuan dia tetap akan jadi makmum dari suaminya. Nah, memberikan pelajaran ketaatan pada orang lain supaya suatu saat dia taat dengan suami itu bukan perkara yang mudah loh ke anak perempuan. Perempuan itu kan lebih mengedepankan perasaan, apalagi yang masih kecil ya. Nggak boleh kita sentil dikit, sentil secara lisan maksudnya, itu udah kesinggung, ngerasa baper dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di zaman Rasulullah ini kan siapapun yang melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Islam datang dan dimuliakanlah anak perempuan saat itu. Bayangkan ketika seorang anak perempuan karena dia ya mungkin selama hidupnya dosa, maksiat, ketika mau masuk neraka tiba-tiba dia bilang, "Wahai malaikat, di mana ayahku? Ayahmu sudah satu langkah lagi masuk ke surga. Panggil ayahku, aku tidak ikhlas dan tidak ridho. Ketika ayahku masuk surga, aku ada di neraka. Kenapa? Karena aku tidak pernah dikenalkan kepada Allah. Aku tidak pernah diajarkan sholat. Aku tidak pernah diajarkan mengaji. Aku tidak pernah diajarkan bersedekah." Jadi berat ternyata, banyak bapak yang mikirin diri sendiri, ibu yang mikirin diri sendiri tapi nggak mikirin anak. Padahal kenapa kita berumah tangga? Supaya belajar punya tanggung jawab. Nah, yang paling berat itu perempuan. Pertama, perempuan itu karena sensitif. Kemudian yang kedua, dia harus menjadi makmum yang solehah suatu saat. Bayangkan bagaimana seorang bapak harus mengikhlaskan anaknya di saat sudah dinikahi oleh suaminya. Tapi perasaan ayah itu ke anak perempuan, waduh. Saya aja mau anak pesantren tuh sampai saya nggak kasih. Karena masih SD pertama. Cuman kayaknya pas mau ngelepas, aduh dia bisa nggak, ini masih kecil, nanti siapa yang ngurus dia, sampai nggak tega. Apalagi kalau dalam sudah menikah, itu kan udah sepenuhnya jadi hak suami. Maka Allah berikan ganjaran yang begitu dahsyat kepada seorang ayah yang bisa mendidik anak perempuannya untuk menjadi istri-istri yang solehah suatu saat, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan karena dia akan menjadi calon ibu. Dan akhirnya sampailah pada surga di bawah telapak kaki ibu. Dan ada satu teori dalam ilmu psikologi Islam itu, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu cetak birunya anak-anak. Jadi semua kembali kepada bagaimana mendidik ayah. Anak cucu kita gimana kita mendidik anak perempuan. Karena anak perempuan inilah yang akan mendidik anak-anaknya. Kenapa bisa mendatangkan bisa menjadi penyelamat? Karena ternyata usaha untuk menjadikan anak perempuan itu sampai ke sana pun ternyata nggak gampang ya, Sat, ya? Iya. Nggak gampang. Ada tidak, Sat, panduan gitu kalau dalam Iya. Islam untuk mendidik anak perempuan? Yang pasti mendidik anak perempuan ini yang harus kita ajarkan adalah ketaatan ya. Ketaatan kepada suaminya, kepada orang tuanya. Dan bagaimana Rasulullah mendidik anak perempuan seperti Fatimah Az-Zahra. Oh, Rasulullah sangat tegas kepada Fatimah Az-Zahra. Bahkan ada satu pemuka agama yang datang karena ketahuan anaknya mencuri. Kemudian dia ngelobi Rasulullah. Ya Rasul, kita kan kenal, udahlah cincai lah gitu bahasa sekarang. Ini nggak usah dihukum potong tangan lah karena mencuri, ketahuan mencuri anak sahabatnya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'at Muhammadun yadaha.
Kalau saya tahu Fatimah mencuri, maka nggak usah orang lain. Saya akan memotong tangannya sendiri. Saking tegasnya. Supaya apa? Supaya dia menjadi makmum yang soleha bagi suaminya. Dan menjadi ibu yang tegas bagi anak-anaknya suatu hari nanti. Baik sahabat hikmah, kita masih punya satu kisah lagi. Aduh, kalau ini tuh gimana ya? Kalau lihat kisah ini, saat kita dijamin akan lebih sering bersyukur karena kita dikasih kesehatan, orang tua kita dikasih sehat. Betul. Misalnya, itu kadang-kadang berkah yang kita suka lupa untuk kita syukuri. Nah, kisahnya seperti apa? Kita akan saksikan usai jeda sahabat hikmah.